Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Davi Pratama. Dan saya Syafaati Suryo kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Ya pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Pasuruan, Jawa Timur, di mana rumah dan gudang barang bekas ludes terbakar. Kebakaran terjadi diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik. Kebakaran di Suwayuwo, di dekatnya. Kobaran api dan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah dan gudang barang bekas di Desa Suwayuwo, Kabupaten Pasuruan, Rabu pagi. Api cepat menyebar karena banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa karena rumah sedang ditinggal satu keluarga ibadah umroh. Tahu-tahu api lagi membesar. Terus langsung melalap ke sini, Pak. Langsung nyambar. Gudang penuh. Langsung banyak orang datang, serpak, langsung dapat telur dari pemadam kebakaran Sampurna secara cepat. Yang aman dapat semua masyarakat berbantulah. Untuk langsung melakukan upaya bagaimana cara mengevakuasi, melihat tidak ada korban. Alhamdulillah tidak ada korban dan semua bisa diselamatkan. Api dapat dipadamkan 3 jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar diturunkan. Kerugian akibat kebakaran ini diduga mencapai ratusan juta rupiah. Arus lalu lintas dari Malang ke Surabaya maupun sebaliknya pun sempat tersendat karena satu jalur ditutup total untuk mempermudah proses pemadaman. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Alami pecah ban, sebuah truk pengangkut tanah menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta di Slipi, Jakarta Barat. Sedangkan di Setiabudi, Jakarta Selatan, diduga sopir mengantuk. Sebuah minibus menabrak taksi yang berada di depannya. Sebuah dump truk pengangkut tanah menabrak beton pembatas bus Transjakarta di Jalan Letjen S. Marman, Tomang, Jakarta Barat. Akibatnya, truk ringsek pada bagian depan, sementara beton pembatas bus Transjakarta hancur berantakan. Kecelakaan bermula saat truk pecah ban depan dan pengemudi banting setir ke kanan agar tidak menabrak pengendara lain. Sempat terjadi kemacetan, namun kembali normal setelah petugas mengevakuasi truk dan puing beton. Pecah ban sebelah kanan, mau hindarin mobil pribadi. Jadi kenanya trotoar itu busway. Arah Cikampek, mau arah Cikampek. Ini muatannya tanah tapi masih kosong. Sementara itu, sebuah minibus SUV yang dikendarai seorang wanita menabrak mobil taksi yang berjalan di depannya di Setiabudi, Jakarta Selatan. Kecelakaan karena pengemudi berkendara dalam kondisi mengantuk. Akibatnya minibus ringsek bagian depan, sedangkan mobil taksi ringsek di bagian belakang. Mobil yang ringsek dievakuasi petugas. Dia pertama-tama itu dia udah di tengah, berhenti lama juga di tengah. Nah, dia ngambil kiri, pas dia ngambil kiri, langsung jalan lagi dia agak kencang, akhirnya nabrak taksi, hancur. Mobilnya? Mobil yang nabrak juga lumayan parah juga. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Supir truk dan pengemudi SUV hanya mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka akibat ditabrak pemotor. Kedua korban sedang menyeberang di jalan di Kediri, Jawa Timur. Diduga pemotor kurang konsentrasi saat berkendara. Keluarga korban histeris saat melihat kerabatnya tewas tergeletak di tengah jalan di Desa Blabak, Kediri, Jawa Timur. Korban tewas di lokasi kejadian usai ditabrak pemotor yang melaju dari arah Kediri menuju Blitar. Sedangkan korban lainnya luka dan dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat kedua korban hendak menyeberang jalan. Tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju kencang dan menabrak keduanya. Awalnya dia mau nyabrang nih Mas, dari timur mau ke barat. Nah itu sudah motor juga dari utara sana mau ke selatan. Terus begitu bapaknya itu nyabrang langsung tabrak sama itu pecah motor itu. Kencang Pak sepeda motornya tadi? Lumayan kenceng. Guna visum, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri.
Sementara kasus kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Polres Kediri. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. 8 gerbong kereta pengangkut batu bara terguling di Muara Enim, Sumatera Selatan. Diduga peristiwa terjadi disebabkan karena gerbong kereta anjlok. Rangkaian kereta barang yang mengangkut ratusan ton batu bara terguling di emplasmen Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim, Sumatera Selatan. Peristiwa terjadi saat kereta melintas dari arah Tanjung Enim menuju Tarahan, Lampung. Setibanya di jalur 1 emplesan Penanggiran, beberapa gerbong anjlok hingga mengakibatkan 8 rangkaian kereta terguling dan rel kereta terlepas dari bantalan. Kira-kira kejadian jam berapa, Mang? Jam 12 lah, lebih kurang. Posisi Mamang di kebun di sini lah, sebelah. Iya. Terus, Mang, dari kejadian ini, Mang, apa maksudnya bukan kerugian, apa waktu itu tuh ada bunyi besar atau cak mana, Mang? Tahu-tahu dia terbalik. Berdetur dia dan meletup, mungkin patah relnya itu. PT KAI Divre 3 Palembang hingga kini masih fokus pada evakuasi dan perbaikan dan menyelidiki penyebab kereta terguling. Ditargetkan dalam waktu dekat jalur kereta akan kembali normal. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat jadi korban penyerangan kelompok geng motor bersenjata tajam. Aksi pelaku terekam CCTV dan viral usai diunggah warga di media sosial. Tiga remaja di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyerangan sekelompok geng motor terekam kamera CCTV. 3 orang pemuda sedang duduk di atas sepeda motor diserang kelompok geng motor yang membawa senjata tajam. Korban yang panik langsung menjatuhkan sepeda motornya dan para pelaku merusak sepeda motor korban. Tidak sampai di situ, para pelaku yang diperkirakan masih remaja belasan tahun ini juga membacok salah satu korban hingga melukai tangan dan bagian kepala korban. Yang pemilik motor itu kena juga, yang 3 orang itu ya? Ada yang kena temennya. Di bagian apa kena bacoknya? Tangan sama ini nih, bagian kepala. Dikit. Oh, itu tawuran atau begal sih, Mas, yang Mas denger? Kayaknya salah sasaran, soalnya pas begitu turun dari motor, nih ini orangnya gitu. Bilang gitu, yang bacok ini orangnya gitu. Langsung pada. Warga berharap petugas kepolisian rutin melakukan patroli di jam rawan aksi kejahatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pesta miras yang digelar puluhan pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan digerebek polisi. Di lokasi, polisi menyita botol berisi minuman keras. Jajaran Polsek Tamalate Makassar menggerebek sebuah rumah warga di perumahan Kumala Permai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi, polisi mendapati 29 pemuda berkumpul hendak berpesta minuman keras. Satu persatu pemuda diperiksa oleh petugas. Sejumlah minuman keras disita untuk barang bukti. Seluruh pemuda ini kemudian dikirim ke Mapolsek untuk didata dan dibina. Mereka lagi pesta miras, kemudian informasi dari warga itu kami langsung ke TKP dan mengamankan semuanya. Barang bukti berupa miras 2 balon. Ya. Mereka sementara pakai tadi, sementara pas kita ke TKP, ya, mereka sementara konsumsi semuanya. Penggerebekan pesta miras oleh pemuda ini berkat adanya laporan warga sekitar yang melihat sekelompok pemuda berkumpul di salah satu rumah warga. Polisi kini melakukan pengembangan terkait motif pengumpulan pemuda oleh oknum warga. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan seorang pemuda pengedar narkoba oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Pelaku ditangkap di depan ibunya saat akan melakukan transaksi ganja. Sejumlah anggota Satres Narkoba Polresta Banyumas yang telah mengintai langsung menangkap DY yang sedang menunggu transaksi di depan rumahnya di Sukaraja, Banyumas. Pelaku sempat melawan dan mengelak saat hendak ditangkap. Ironisnya, penangkapan pelaku di depan rumahnya membuat orang tua pelaku dan warga kaget. Bahkan, ibu pelaku tak percaya jika anaknya menjadi pengedar narkoba.
Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil mendapati beberapa linting narkoba jenis ganja. Penggeledahan kemudian dilakukan di rumah pelaku. Di tempat ini, polisi kembali menemukan beberapa linting ganja. Dari hasil penangkapan, polisi menyitai 5,72 gram ganja dari pelaku. Ada yang bersangkutan pada saat masih di jalan, yang bersangkutan masih mengendarai sepeda motor, kemudian sama anggota opsional dari Satres Narkoba, yang bersangkutan diamankan, dan setelah kita lakukan penggeledahan, ternyata benar bahwa yang bersangkutan kedapatan membawa barang yang diduga ganja. Kini pelaku ditahan di Mapolresta Banyumas. Pelaku dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Belasan tersangka pengedar dan pemakai sabu diringkus jajaran Sat Narkoba Polresta Bandung. Polisi menyita barang bukti ganja, sabu, serta ribuan butir pil siap edar. Belas tersangka pengedar dan pemakai narkotika diringkus petugas Sat Narkoba Polresta Bandung. 3 dari 17 tersangka adalah bandar ganja sekaligus pengguna. Bersama seluruh tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa puluhan gram sabu-sabu, 3,1 kg ganja, 8.000 butir pil, serta tembakau sigarilos. Polisi juga menyita burung merpati balap yang dicekoki tersangka dengan ganja untuk kepentingan kontes. Ada satu kasus dengan 3 tersangka yang mana kedapatan memiliki ganja dengan digunakan untuk dikonsumsi oleh burung merpati, dan burung tersebut mengikuti kontes burung merpati yang mana penilaian daripada pemenangan lomba itu adalah semakin tinggi burung merpati itu terbang, semakin peluangnya menang besar. Hingga kini, polisi terus mengembangkan kasus ini untuk menumpas peredaran narkoba di tengah masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Indrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang membuat rumah warga di Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat rusak. Selain merusak atap rumah, angin kencang menumbangkan pohon. Hujan dan angin kencang yang melanda Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak. Kerangka atap rumah roboh akibat terjangan angin yang terjadi pada Rabu sore. Kencangnya tiupan angin bahkan membuat kaca jendela rumah warga pecah. Warga mengaku angin tiba-tiba bertiup hingga membuat atap rumah roboh. Angin gelap gitu, dia ada petir gitu. Saya masuk ke dalam sama anak-anak berempat masuk ke dalam. Pas mau tidur di dalam, pas ambruk semua. Berarti nggak ada korban gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Dagangan pada hancur gitu. Usai kejadian, warga memperbaiki atap rumah yang rusak dengan kembali merekatkan genting. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga di Kota Palopo, Sulawesi Selatan terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 1 meter memaksa sejumlah warga terpaksa dievakuasi. Evakuasi terhadap bayi dan ibunya korban banjir ini dilakukan petugas di Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Evakuasi dilakukan saat hujan turun di tengah banjir yang melanda ratusan rumah warga. Di sejumlah titik ketinggian permukaan air mencapai 1 meter lebih. Banjir terjadi disebabkan tingginya intensitas hujan yang mengakibatkan Sungai Latupa meluap dan merendam ratusan rumah warga dan jalan. Apa ini? Debit air hujan kayaknya hujan deras di Kalau kondisi saat ini ada korban jiwa tidak? Belum. Hanya kita mengevakuasi korban, kita bawa ke tempat yang aman. Kali biasanya? Kalau biasanya kalau deras kali hujan itu langsung itu tenggelam. Ini sudah yang keberapa kali? Kesekian kali ini Om. Tidak bisa dihitung, saking beratnya ini banjir ini. Untuk penanganan banjir, petugas BPBD Kota Palopo terus bersiaga mengantisipasi banjir susulan yang disebabkan tingginya intensitas hujan.
Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.